Selamat pagi saudara, kembali berjumpa di Kompas Bisnis Sapa Indonesia Pagi. Saya Paskali Siswari. Saudara, Bursa Efek Indonesia terus mensosialisasikan investasi lewat produk pasar modal syariah. Pagi ini kita akan langsung berbincang dengan Kepala Divisi Pasar Modal Syariah Bursa Efek Indonesia, Irwan Abdallah. Pak Irwan, halo, selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Paskal, gimana kabarnya? Baik, ini mungkin kita harus kasih gambaran dulu Pak ke para investor dan mungkin calon investor yang tertarik. Sebenarnya bedanya pasar modal syariah dengan yang umum ini apa sih Pak? Beda yang paling utama adalah syariahnya. Jadi kalau kita pasar modal syariah, kita bicara semua kegiatan di pasar modal yang saat ini kita ketahui, yang saat ini kita lakukan, tetapi ada rambu-rambu tambahan yaitu prinsip syariah. Nah, rambu-rambu tambahan ini sebenarnya sudah ada dalam regulasi, jadi sudah menjadi hukum positif. Selain misalnya kita tahu ada yang fatwa. Nah, itulah pembeda utama. Dalam prakteknya, impact-nya adalah misalnya begini, kalau saya beli saham konvensional, kalau investor syariah, maka kita harus cek sahamnya syariah atau tidak, kayak gitu. Kalau kita melakukan sistem transaksi saham, kita harus cek sistemnya syariah atau tidak. Sesimpel itu sebenarnya. Ini tapi kinerjanya apakah sudah lumayan baik Pak untuk pasar modal syariah sekarang? Jadi namanya investasi kan ya Mbak, harus selalu tujuannya untung. Kalau anak sekarang bilang cuan gitu kan. Iya. Demikian di syariah, sehingga kalau kita bicara investasi syariah, maka targetnya harus untung. Nah, alhamdulillahnya kinerja pasar modal syariah kita luar biasa. Tahun 2022 kemarin, itu indeks syariah kita 15,2 returnnya, itu mengalahkan IHSG, bahkan terbaik di indeks syariah dunia lainnya. Jadi secara kinerja udah luar biasa pokoknya Mbak. Itu dibanding negara lain kita nomor satu Pak. Betul, betul. Bandingannya dengan indeks saham syariah negara lain. Misalnya, yang paling terkenal deh, Dow Jones Islamic Market Index gitu. Itu kan rujukan internasional. Tahun kemarin itu dia negatif 30%. Kita positif 15,2%. Dibandingkan dengan indeks saham syariah negara tetangga kita, Malaysia, mereka dua-duanya negatif. Yang satu negatif 8%, yang satu negatif 10%, kita positif 15,2%. Jadi jangan ragu, kita bicara investasi yang sesuai syariah dan ada cuan di situ, ada untung gitu. Ini berarti kalau kinerjanya sebagus itu Pak, apalagi dibandingkan dengan negara-negara lain indeks syariahnya, apakah jumlah investor syariahnya juga terus bertambah tiap tahun? Sekarang ada berapa Pak jumlahnya? Per akhir tahun kemarin, Desember 2022, investor syariah, saham syariah khususnya ya Mbak, 117.942. Oke. Dan growth-nya dalam 10 tahun terakhir itu adalah 22.891%. Growth dalam 10 tahun. Jadi luar biasa growth-nya kita ini. Itu angka 117.000 kalau dibandingkan dengan jumlah total investor sekarang perbandingannya berapa banyak Pak? Memang kalau dibandingkan dengan total investor kita masih kecil, 2,7% kalau tidak salah market share syariah kita, investor saham syariah kita terhadap total investor saham secara keseluruhan. Justru itu peluangnya, gitu kan? Market kita kan luar biasa gitu ya Mbak. Tapi ini kalau tadi kan Pak Irwan cerita sebenarnya indeksnya sudah bagus gitu kinerjanya. Tapi kalau dilihat secara jumlah investor memang masih harus terus dikejar jika dibandingkan dengan jumlah investor secara umum. Ini artinya kalau melihat indeksnya bisa kinerjanya baik gitu, apa sebenarnya faktornya Pak? Inklusi sama literasi Mbak, kita memang harus terus melakukan literasi kepada masyarakat bahwa Indonesia punya pasar modal syariah dengan kinerja yang sangat bagus, dan kemudian juga kita mendapat penghargaan yang luar biasa 4 tahun berturut-turut sebagai the best Islamic Capital Market dari GIFA, dari International Award gitu ya. Nah, tapi kita belum optimal memang melakukan literasi inklusi ke masyarakat, sehingga masih sedikit awareness masyarakat terhadap investasi syariah di pasar modal. Ini apa sih Pak sebenarnya hambatannya terutama untuk literasi dan sosialisasi ini?
Jadi kalau kita bicara tentang tantangan lah, saya lebih senangnya bilang tantangan nih, Mbak Batan. Kita bicara tentang satu, tingkat literasi kita luar biasa kecil lah. Kemarin yang diterbitkan oleh OJK pun terbukti datanya sangat kecil. Teknologi kita harus kita akui kalau bicara teknologi di industri keuangan syariah, bukan hanya pasar modal syariah ya Mbak, di industri keuangan syariah kita masih tertinggal. Salah satu paling signifikan dalam pasar modal syariah itu adalah pembukaan rekening yang simplifikasi. Kalau di konvensional itu sudah banyak pembukaan rekening yang bisa secara full online di bawah 1 jam. Kalau kita tahun kemarin itu belum ada. Jadi itu satu tantangan kita tentang teknologi. Kemudian ekosistem. Ekosistem kita memang belum selengkap konvensional. Jadi itu sehingga kita kalau kita mau mendorong infrastruktur misalnya agar lengkap gitu perlu effort lebih karena kan bicara bisnis ya nggak? Oke. Aku pasar masih belum melihat itu, masih banyak belum melihat mau terjun ke sana sebagai sebuah bisnis gitu. Nah, hal yang lain Mbak, ini adalah klasik tapi memang fakta. Karena teknologi kita lemah, padahal kita bicara cakupan area Indonesia yang sangat luas ini, sehingga yaitu kita jor-joran gitu untuk ngos-ngosan untuk ngejar. Tapi itu tantangan kita. Jadi Ini kalau bicara soal literasi juga Pak, selain syariah yang terus kita kembangkan dan dorong, ada juga peran perempuan dalam pasar modal begitu. Nah ini apakah juga kendala yang sama terjadi di peningkatan peran perempuan selain tadi industri syariah yang sedang didorong Pak? oh iya, jadi gini, kalau kita lihat misalnya hasil survei tingkat literasi dan inklusi gitu ya, ada fakta menarik. Kalau kita lihat inklusi, literasi, sebenarnya sok-sok lah antara pengetahuan tingkat inklusi literasi perempuan dengan laki-laki. Kalau kita bandingkan juga data dengan data BPS, hasil demografi kita, populasi kita itu juga antara jumlah perempuan dan wanita sok-sok nggak banyak. Tetapi investor kita wanita itu masih di bawah 50%. Jadi itu PR kita. Itu sebabnya misalnya minggu kemarin kita melaksanakan sebuah event yang disebut Her Share. Gitu. Jadi kita mendorong para wanita ini, ibu-ibu muda, anak-anak mahasiswi, ibu-ibu yang rumah tangga, pegawai wanita untuk melek investasi dan terus melakukan investasi di syariah. Jadi ini penting karena biasanya perempuan yang jadi menteri keuangan ya Pak di rumah tangga, jadi bisa masukin investasinya dalam pasar modal juga semakin bertambah. Pak Irwan, terima kasih pagi ini sudah berbincang di Kompas Bisnis. Sampai ketemu lagi Pak, sehat selalu. Terima kasih, selamat pagi Mbak. Selamat pagi.